Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 2 semester 2, masih dengan materi sistem pernapasan pada manusia. Kali ini Bu akan membahas tentang mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh dan gangguan pada pernapasan. Nah, mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh itu bagaimana nih? Jadi saat melakukan inspirasi atau saat kamu menarik napas, itu kan berarti oksigen masuk ke dalam paru-paru atau ke alveolus ya. Nah, kemudian akan terjadi di dalam alveolus akan terjadi pertukaran. Jadi alveolus ada ke oksigen di dalam alveolus akan masuk ke pembuluh darah. Sebaliknya ya, CO2 dari pembuluh darah akan masuk ke alveolus, kemudian akan dikeluarkan ke tubuh gitu ya. Kemudian kita lihat oksigen yang masuk ke dalam darah tadi akan bereaksi dengan hemoglobin ya, menjadi oksihemoglobin, kemudian atau disebut dengan HbO2. Nah, dia akan dalam bentuk seperti itu atau HbO2, dia akan terus mengalir sepanjang pembuluh darah. Nah, selanjutnya bagaimana pertukaran oksigen di dalam sel atau jaringan. Nah, jadi setelah tadi oksigen itu masuk ya, berjalan di sepanjang pembuluh darah, kemudian dia akan bertemu dengan sel atau jaringan, kemudian oksigen itu harus dimasukkan ya ke dalam sel atau jaringan tersebut, maka HbO2 nanti akan lepas kembali menjadi Hb dan oksigen. Hb atau hemoglobin tetap berada di dalam darah, sementara oksigen akan berdifusi masuk ke dalam jaringan atau ke dalam sel. Kemudian di dalam sel atau jaringan tadi ada CO2. Nah, CO2 akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, sebagian kecilnya CO2 di dalam darah tadi akan bereaksi dengan Hb menjadi HbCO2, tetapi sebagian besar CO2 itu akan bereaksi dengan hidrogen di dalam plasma darahnya, atau bereaksi dengan asam karbonat, atau bereaksi dengan plasma darah menjadi asam karbonat ya, menjadi H2CO2, atau bisa juga dalam bentuk ionnya HCO3- ya. Kemudian CO2 tadi akan masuk ke dalam darah, mengalir sampai ke dalam paru-paru, terjadi pertukaran seperti tadi. Nah, sekarang kita lihat oksigen yang masuk ke dalam sel tadi akan bereaksi dengan glukosa yang ada di dalam darah, melakukan proses yang disebut dengan respirasi aerob. Hasil dari respirasi aerob adalah CO2, H2O, dan energi. Nah, energi inilah yang dipakai untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, nanti respirasi aerob itu akan dibahas di kelas 3. Tapi kalian tahu bahwa oksigen yang kita hirup itu digunakan untuk respirasi internal di dalam sel tubuh untuk menghasilkan energi ya. Nah, selanjutnya, jika seseorang melakukan aktivitas yang berlebihan, atau misalkan dia berlari selama lebih dari 1 jam, atau melakukan maraton mungkin berlari lebih dari 3 jam begitu kan, berarti kan sel-sel ototnya itu akan kekurangan oksigen ya, karena kita kan punya batas untuk menghirup oksigen kan ya, bernapas kan nggak bisa dipaksakan ya. Nah, saat kamu melakukan aktivitas yang berlebihan, kemudian oksigennya habis, maka tubuh tetap harus menghasilkan energi supaya kamu nggak lemes. Maka tubuh melakukan proses menghasilkan energi dengan respirasi anaerob. Jadi kalau ada oksigen disebutnya respirasi aerob, kalau tidak ada oksigen disebutnya respirasi anaerob. Nah, itu semuanya nanti akan dibahas di kelas 3. Nah, cuman di sini kalau tubuh atau sel-sel tubuh melakukan respirasi anaerob, ya dia tetap menghasilkan energi tapi jumlahnya lebih sedikit, dan efek negatifnya adalah menghasilkan asam laktat. Nah, timbunan asam laktat itu akan mengakibatkan lelah, mengakibatkan sakit atau nyeri di dalam otot. Nah, itu biasanya menjadi sinyal dari tubuh supaya hey, kamu harus sudah berhenti, kamu sudah kecapean, jangan dipaksakan. Nah, itu gitu ya, artinya bahwa tubuh kita sudah lelah dan kekurangan oksigen. Nah, kemudian bagaimana kalau tubuh kekurangan glukosa? Nah, di dalam tubuh kita ada cadangan glukosa yang untuk siap dirombak, yaitu adalah
glikogen. Nah, glikogen nanti akan diubah menjadi glukosa oleh hormon adrenalin. Nah, prosesnya nanti akan dibahas di sistem koordinasi, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan sistem pernapasan. Nah, yang pertama yang sering kalian dengar namanya adalah TBC atau tuberkulosis, yaitu infeksi pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini biasanya gejala umumnya adalah batuk yang nggak berhenti-berhenti. Artinya batuk yang nggak sembuh-sembuh. Kalau dilihat di ronsen, ya paru-parunya itu ada bercak hitamnya, ada tuberkel gitu ya. Nah, perhatikan di sini. Ada bercak hitamnya yang TBC, sementara yang normal itu bersih. Kemudian pneumonia. Nah, pneumonia itu adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Nah, ini si bakterinya ini menghasilkan cairan sehingga si alveolusnya itu terendam air sehingga tidak bisa melakukan fungsinya, ya, yaitu untuk difusi oksigen dan CO2. Nah, atau disebut juga dengan paru-paru basah. Kemudian difteri, infeksi saluran pernapasan bagian atas yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae. Lihat ini bagian atas, berarti bukan bagian pada paru-parunya ya. Nah, di sini ada putih-putih, itu menandakan kalau dia terinfeksi dengan bakteri difteri. Selanjutnya adalah bronkitis, yaitu infeksi bagian bronkus yang bisa disebabkan oleh virus atau bakteri. Lihat sini, ini yang normal, ini yang terinfeksi oleh bakteri atau virus. Kemudian SARS, ya, infeksi saluran pernapasan akut yang disebabkan oleh virus coronavirus. Nah, SARS dan juga COVID-19 yang melanda sekarang, ya, yang menjadi pandemik sekarang ini disebabkan oleh virus yang sama tapi varian yang berbeda. Nah, tapi secara umum itu sama-sama disebabkan oleh virus corona yang sama-sama menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan dari atas sampai ke paru-paru. Karena itu kan kalau untuk mengidentifikasi apakah orang itu terkena COVID atau enggak kan dilakukan swab. Swab itu berarti mengambil cairan yang ada di hidung, kemudian diperiksa ada virusnya atau tidak, gitu ya. Kemudian rinitis adalah radang pada membran mukosa hidung yang menyebabkan bengkak dan banyak menghasilkan lendir. Nah, ini kalau orang tuh nyebutnya kok pilek nggak sudah-sudah gitu, pilek kok nggak selesai-selesai dan selalu menghasilkan lendir dalam jumlah banyak di dalam hidung. Nah, itu disebut dengan rinitis. Kemudian asma. Asma ini adalah kontraksi yang berlebihan dari bronkiolus yang disebabkan karena hipersensitif atau alergi terhadap sesuatu hal, entah alergi debu, entah alergi terhadap makanan tertentu. Nah, itu bisa menyebabkan sesak napas, ya. Perhatikan di sini nih. Jadi dia selalu mengecil seperti ini salurannya. Kalau yang ini yang normal kan dia salurannya lebih lebar. Nah, ini kalau misalkan sumber sumber hipersensitifnya itu dihilangkan, ya akan sembuh gitu ya. Alergi debu, oh jangan kena debu, berarti dia juga akan asmanya akan hilang gitu ya. Oke, nah demikianlah materi kita pada hari ini. Pelajari kembali ya. Terima kasih, jaga selalu kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.